Dan tentunya Roku hari ini menjadi penumpang bus. Loh, motor segede gini naik ke dalam bus. Motor sekalian box ini tetap bisa masuk nih guys. Itu ada kuncinya, lagi dikunci sekarang. Ini jadi bisa dalam satu kali perjalanan bisa 2 motor dengan tipe yang sama nih. Ini sama juga nih, cemilan juga nih, cemilan ringan. Nggak tahu tapi ini apa ya. Nanti kita buka aja. Nanti saya kabarin kalau udah dibuka. Saya masih kenyang. Terus satu lagi roti, saya banyak juga. Lah banyak ini mah, kenyang. Sunsetnya bisa begitu. Sampai di saat terakhir sebelum pulang, Allah masing-masing yang ngelihat saya kayak gini, Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My Dormi UMM. Wah, berat sekali. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Diaur Adventure. Gimana? Gambarnya udah kembali normal kan? Sekali lagi saya mohon maaf ya guys, karena yang video kemarin saya lupa setting lagi lensanya, jadi masih pakai lensa yang linear, bukan yang super view. Jadi mohon maaf ya kalau gambarnya kurang lebar. Lah ini saya belum nyeting GPS ternyata. Sebentar. Setting GPS dulu, GPS. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 20 menit. Jadi sekarang saya ada di Malang dan saya akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Tapi kita nggak riding teman-teman. Hari ini saya akan lanjut menggunakan bus. Dan tentunya Roku hari ini menjadi penumpang bus. Loh, motor segede gini naik ke dalam bus bisa dong. Jadi alhamdulillah sekarang teknologi kan udah maju, termasuk teknologi perkembangan karoseri mobil bus. Jadi ada beberapa tipe bus yang di custom sehingga motor-motor yang segede gaban gini nih jadi bisa nih masuk ke dalam bus. Nah, bus apa yang kita naikin? Yaitu bus Juragan 99. Busnya Mas Gilang. Ya, pokoknya yang viral-viral di YouTube saya cobain lah, biar tahu rasanya naiknya gitu guys. So sekarang di, Masya Allah dingin banget ini. Di Malang, saya dari UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Ini sekarang jam 6:20. Suhunya 20 derajat. Mungkin harusnya 18 ya. Tadi pas awal start motor 18 derajat guys. Dingin. Ini aja masih berasa dingin ini. Keren Malang. Padahal Malang itu kan nggak terlalu di atas ya. Malang aja segini dinginnya, apalagi di Batu. Ini mungkin karena ya cuaca nih. Cuaca kita masih masuki musim kemarau dan bulannya juga di bulan Juni kan. Iya, Mei akhir lah, kita anggap aja bulan Juni. Jadi memang agak dinginnya lebih turun ya, mungkin suhunya lebih turun guys. Jadi mungkin di bulan-bulan lain suhu terendah ya sekitar 20-22 derajat. Ini tadi bisa sampai 18 derajat. Nah, nggak lama lagi kita akan masukin puncak musim kemarau nih, mungkin di bulan Juni ya.
Itu kan puncak musim kemarau tuh biasanya suhunya drop banget tuh. Ya kalau saya lihat sih dari yang selama perjalanan ini nih, alhamdulillah hampir nggak ada awan. Jadi awan mungkin ada cuman sedikit lah. Apalagi daerah Bali, daerah Lombok nggak ada. Nah kalau misalnya nanti sampai bulan Mei nggak ada awan, wah suhunya bisa drop rendah tuh. Karena ya setahu saya ya itu kalau ada awan, ada hujan, itu bisa agak lebih menstabilkan suhu. Ini kita semalam saya itu istirahat di Universitas Muhammadiyah Malang. Di dalam universitas itu ada dormitory. Mungkin awalnya hanya untuk keperluan kampus ya, cuman sekarang itu disewakin guys. Jadi dormitorynya tuh modelnya unik karena dia berbentuk portakem, kontainer yang dimodif dijadikan kamar. Kalau saya dulu main ke Tambang dibilangnya portakem ya seperti itu. Jadi saya tidur di situ semalaman, lumayan lah buat hotel transit itu udah oke banget, lumayan murah juga di Malang. Dan ya ada air panasnya berfungsi dengan baik, karena yang kita cari di Malang adalah air panas biar kita bisa mandi. Sebentar lagi kita sampai di pool bis Trans 99, bis Trans 99, Juragan 99. Ini di dalam komplek Lanut Abdurrahman Saleh. Lanutnya di sini juga enggak ya? Tadi barusan kita habis lewatin apa namanya? Iya, underpass buat tol Malang tuh guys. Ini dikit lagi ada di kanan. Oh ini masjidnya, ininya ada di sebelah kanan nih. Di sini guys, kita sampai ke pool bis Trans Juragan 99. Iya. Iya, ke Jakarta, Pak. Oh iya. Motor ini mau dimasukin ke mobil, ke bus. Iya. Langsung masukin aja. Masukin ke yang bis double decker. Oke. Soalnya, Pak. Itu bus kita guys. Nanti motornya taruh di dalam bus. Ya udah, saya berhenti dulu di sini. Nanti kita shoot lagi. Jadi gini guys, motornya udah dimasukin. Tadi saya beli makan, jadi motornya udah dimasukin. Udah di dalam. Pak, Mas, boxnya turunin aja kali ya, takut gelodak-gelodak, takut malah goyang-goyang motor. Enggak apa-apa, biarin begini aja boxnya. Oh ya udah. Jadi motor sekalian box ini tetap bisa masuk nih guys. Itu ada kuncinya, lagi dikunci sekarang. Ini jadi bisa dalam satu kali perjalanan bisa 2 motor dengan tipe yang sama nih. Gitu. Nah itu sekarang lagi ditutup, pas banget untuk 1 X-Max. Ngepres? Iya. Dicopot aja deh. Ya kalau mau dicopot nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak dicopot juga nggak apa-apa. Kemarin dia bawa gini juga. Oh gitu juga? Dari Jakarta. Oh nggak apa-apa nggak? Double nih. Ini ada ini. Kanan kiri nih. Oh. Pas 1. Masih main nggak ya ininya ya? Sudah. Iya. Sudah di-crack jadi. Oh. Oke. Ya udah gitu aja Pak. Copot aja deh. Saya ngeri. Tadi udah ngepres soalnya. Ya udah nanti saya lanjut lagi guys. Nah ini penampakan dari sisi yang berbeda nih guys. Jadi bener-bener full satu satu bagasi ini pas banget sama panjangnya X-Max. Jadi ini alhamdulillah ngepas, motornya udah dibawa. Ya berarti Rocco sudah selesai perjuangannya
tinggal kita lanjut naik bus sampai ke Jakarta. Ada mobil Mas Gilang juga. Wih deh, kapan punya garasi segede ini ya? Ya, bismillah, ngayal dulu ya nggak? Ntar kalau udah kejadian kan makin seneng. Cakep. Nanti saya review busnya ya. Saya nyusul istri dulu ke tempat ruang tunggu. Nah, ini busnya udah banyak sih yang review, cuman kita review juga guys biar afdol gitu. Nah, itu boxnya udah saya copot. Boxnya udah dicopot, jadi ya, tanpa box soalnya tadi pas ditutup agak agak kena ngepres gitu. Takutnya di jalan malah patah atau kebuka, jadi bahaya. Ini busnya, nanti kita naik dari sini, nanti saya review di dalamnya ya. Ini ada satu bus lagi. Ini kayaknya kalau nggak salah yang sleeper deh. Nah tuh, itu yang private class. Jadi di dalam itu sebenarnya sleeper itu cuman ada 11 kursi kalau nggak salah. Kalau nggak saya inget ya, maklum, cuma nonton doang. Nggak riset sampai sedalam itu saya. Ini ya, penampakan bus dari jauh seperti ini guys. Juragan 99. Roko udah santai di dalam. Waktunya kita pulang. Oke, saya lanjut lagi nanti. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini bentuk dalamannya nih, saya review dulu. Saya mau naik juga, udah diperbolehkan naik. Jadi di dalamnya ini kalau di bawah, setelah naik dia kita ke kiri naik. Nah ke atas ini tangganya. Nah kalau di bawah ini yang di depan sini ada tempat dispenser air, sama ada macam-macam tuh, ada minuman-minuman yang lain. Ada tisu juga, lumayan lengkap sih di sini nih. Ada dispenser, ada tempat minum. Ini masih belum ditata kayaknya ya. Nah, ruang di samping adalah toilet beserta ruang smoking guys. Ini ruang smokingnya, aduh maaf. Ini ruang smokingnya gini aja nih. Ada jendela jadi bisa kita ngeliat keluar. Ini di lantai 1 ya, belum di lantai 2. Nah di depan itu adalah langsung ke ruang pengemudi. Ini ada pintunya, jadi ditutup kalau jalan. Nah ini ada ruang pengemudi. Di situ ada supirnya tuh di balik tempat ini. Ini ada tempat istirahat buat pengemudi nih guys. Jadi kalau pengemudinya kayaknya ada 2. Yang satu istirahat di sini, yang satu kerja gitu. Sini juga ada buat, kayaknya selain pengemudi ada buat ininya, konektornya. Nah kita lanjut naik ke atas. Ini tangganya keren sih ini. Ada lampunya juga, jadi kalau misalnya berangkat malam aman, nggak kesandung. Nah ini ada apar, ini wajib sih di kendaraan harusnya. Di Roku juga harusnya ada. Cuman saya belum ketemu apar yang kecil. Nah, seat saya di sini nih 2 nih. Ini ada Bu Besti, istri saya. Ini seat saya di sini. Ih, mantep. Langsung kita pemandangannya tuh keluar. Bener-bener bisa lihat jalan guys. Hihi. Aduh. Nah, ini saya jadi di bus ini ada 3 yang sleeper ya kalau kita bilang, atau yang model tiduran gini. Nah terus ini ada kelas yang biasa nih, bangkunya berjejer 3, ada space di tengah untuk jalan, jadi jalan bisa dari kiri bisa dari kanan. Ini kalau nggak salah ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, ada 18 seat guys di sini. Ini ada TV-nya juga di dalam sini. Ini bisa kita buka. Nah ini ada TV juga nih guys. Tuh kalau dibuka, saya arahin sini aja ya, agak ribet. Nah tuh, itu ada TV-nya. Saya masukin lagi karena bukan tempat duduk saya, nggak enak orang ntar dudukin. Masukin lagi, ini ada TV-nya. TV-nya tinggal diambil di sini. Aduh, belum masuk ya.
masuk nih. Nah, di sini di satu lagi ini ada meja makan. Wah, keras. Nah, tuh. Itu meja makannya. Ini meja makannya. Nah, seat ini yang di sini ini juga ada leg rest-nya. Terus dia pengaturannya sudah elektronik. Wih, mantap. Ini kalau nggak salah buat naikin nih. Iya bener nih buat naikin tuh. Tuh naik tuh. Hihi. Ih, norak saya. Oh, ini buat geser ke depan ke belakang. Ini buat naikinnya tuh. Nah, itu naikinnya. Terus ada juga buat ini nih. Ada buat kursi pijit. Jadi di bus ini bisa refleksi guys. Di atas tetap biasa ada kompartemen untuk menyimpan barang ya. AC-nya lumayan dingin, mantap dinginnya. Udah Malangnya dingin, tambah AC sini dingin. Jadi gitu. Ini sekarang jam 6:50, harusnya kita jam setengah 7. Kok 6:50? 7:50 nih, kurang 1 nih. 7:50. Nah, harusnya kita jam 7:30 tadi udah jalan, cuman ada sedikit kendala. Ada yang mau naikin motor tapi tadi nggak bisa karena udah penuh. Ya biasalah. Nah, ini tempat duduk saya. Nanti saya review dari dalam ya. Oke, gitu dulu reviewnya. Guys, saya mau lanjut update lagi nih. Jadi tadi kan saya udah review busnya tuh ada apa aja. Nah, ini sekarang saya mau jelasin nih, kalau misalnya kita naik Juragan 99, kita biasanya dapat apa aja sih? Nah, yang pertama, ini kita pasti dapat makan nih. Nah, ini bentuk tiket makannya, voucher makannya. Jadi ini saya dapat voucher 2 kan, karena sama istri saya. Terus lauknya juga nih, tuh saya deketin. Lauknya itu udah kita pesan dulu sebelum naik busnya. Jadi waktu saya pesan tiket, lauknya juga saya pesan gitu. Nah, yang kedua, di dalam ruangan ini, di dalam seat ini kita dapat ini nih guys. Ini ada bantalnya lumayan empuk loh, enak banget ini. Masih bawa pulang. Enggak lah, ini enak sih, empuk bantalnya. Terus kita dapat guling juga, enak banget nih. Dapat guling, bantal, terus yang pasti ada selimut. Nah, terus di seat saya ini sama, dia sudah elektronik, tapi kalau di sini sampai elektronik recliningnya juga elektronik nih. Jadi kalau misalnya saya sebentar, ini saya geser dulu. Nah, ini kalau misalnya saya turunin, ini saya pencet ini. Kalau mau naikin seat, saya pencet yang ini nih guys. Nah, di sini di depannya itu juga sama, kita dapat kursi pijat. Nah, terus ada, nah di atas nih, ini ada TV guys. Jadi kalau misalnya saya buka, tuh ada TV-nya. Ini TV-nya, cuman kayaknya saya lebih enak ngeliatin pemandangan di luar deh, lebih seru gitu. Nah, terus ini ada manual book. Wah, robek nih. Manual book apa sih? Safety instruction card. Ini petunjuk keselamatan, ada instruksinya baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Terus ada dalam bentuk gambar juga. Ini nih, kita ngelewatin ini. Saya ke distract dulu. Lagi ngelewatin stasiun Malang, banyak orang-orang. Ini kita dapat yang dalam bentuk gambar. Terus ada denahnya juga. Saya kan pakai yang double decker ya. Jadi ini denahnya yang atas nih, yang ini. Terus ini ada disclaimer, sama terakhir di halaman belakangnya ini ada doa-doa nih guys. Doa-doa sebelum berpergian dalam beberapa agama ya.
Terus juga ada tata cara sholat, keren deh. Terus selain ini ada satu lagi nih yang mau saya kasih unjuk. Ini nih, ini juga dikasih. Kita review dulu ya dalamnya ada apa aja. Ini mantep nih. Yang pertama kita dapat roti. Ini roti ya, tuh roti. Terus wah jalanan Indonesia biasa. Nah terus ini kita dapat headset sama penutup mata sama masker nih guys. Tetap dikasih masker, keren. Terus kita dapat air minum Juragan 99 JI Water. Terus saya dapat apa ini? Oh, kayak cookies gitu ya. Kalau dari gambarnya sih kayak cookies nih guys. Terus satu lagi, wah banyak amat. Ini sama juga nih, cemilan juga nih, cemilan ringan. Nggak tahu tapi ini apa ya. Nanti kita buka aja. Nanti saya kabarin kalau udah dibuka. Saya masih kenyang. Terus satu lagi roti, saya banyak juga. Lah banyak ini mah, kenyang. Ini roti. Nah udah nggak ada lagi tuh di dalamnya. Keren sih. Mantap. Jadi itu aja yang saya dapatkan kalau naik Juragan 99. Ini kita masih di Malang. Sekarang udah ada di mana nih? Kita baru aja masuk ke terminal Arjosari nih guys. Jadi ternyata bus ini juga tetap masuk terminal ya. Karena mungkin ada penumpang yang naik dari terminal ini. Nah ini saya sekarang rubah lensa. Nah sekarang nih saya pakai lensa tipe lensa yang linear. Dan ini ada stabilisasinya sih, yang dia nggak miring-miring gitu. Nah ini di terminal ini banyak bus nih yang masih terparkir. Ini ada bus Tentrem, ada bus Restu juga, sama bus Bagong. Kayaknya bus-bus yang nggak terlalu jauh. Nah ini kalau dilihat di sini nih banyak nih, ada Sinar Jaya, Harapan Jaya. Nah Harapan Jaya juga ada yang bisa ngangkut motor tuh guys. Di dalamnya ada motor, kayak motor NMAX deh. Kalau dari saya sih kelihatan ya. Di arah sebelah kanan itu kita langsung pandangannya ke Gunung Arjuna. Wih mantep, subhanallah. Dari kemarin saya alhamdulillah banget, terima kasih kepada Tuhan, karena dari kemarin itu nggak ada sama sekali awan. Jadi setiap gunung yang saya lalui itu benar-benar kelihatan sampai pucuknya tuh guys. Nah ini bus-bus yang mungkin jurusan ke Surabaya ya. Nah benar, ini jurusan Surabaya. Bus-busnya udah mulai pada berangkat. Nah di ujung sana tuh ada Lorena tuh, Lorenanya juga yang double decker. Kelihatan nggak? Tuh yang di sana itu Lorena. Oke, kita naikin penumpang dulu dari sini. Nanti mungkin saya akan shoot lagi. Di depan ini daerah Bromo ya. Kita baru aja keluar dari terminal Arjosari nih guys. Nih banyak yang bus-bus di samping tuh. Ini yang masih nunggu penumpang untuk berangkat. Nah ini kayaknya abis dari sini kita harusnya langsung masuk ke tol. Nanti baru akan melakukan perhentian lagi di Surabaya atau Mojokerto gitu. Saya lupa. Hehehe. Maklum baru pertama naik. Nah guys, benar, kita sekarang masuk ke tol. Jadi habis terakhir itu di
apa namanya, di Terminal Arjosari. Habis itu kita masuk ke gerbang tol Singosari nih sekarang. Hihi, langsung full tol nih sampai Jakarta nih. Alhamdulillah. Kita ngerasain juga akhirnya tol Trans Jawa yang sampai Jawa Timur, karena saya belum pernah sebelumnya sampai ke Jawa Timur naik mobil di tol gitu. Terakhir itu paling baru sampai Jogja naik mobil yang full tol itu. Jawa Timur belum pernah, jadi saya sekalian nikmatin tolnya nih guys. Sekarang kita arah ke Lawang, Purwodadi, Surabaya. Di depan tuh ini ada samar-samar. Nah, sebelah sana itu udah kelihatan Gunung Semeru guys. Ini beneran sih nih, ini Gunung Semeru nih harusnya nih. Kalau yang kemarin mohon maaf saya salah. Ternyata Gunung Lemongan ya. Ya maklum lah guys, namanya juga ya, saya belum terlalu paham geografi di Jawa Timur sih. Hehehe. Oke, kita lanjut. Kita udah ada di Tol Waru guys. Ini kayaknya udah nyampe Surabaya ya. Hehe. Saya nggak tahu ini tolnya sebelah mananya. Jadi tadi perjalanan udah ada sekitar setengah jam. Enggak deh, sejam. Kita udah nyampe sini. Ini asli enak banget sih naik bus ini. Jadi nggak terlalu terasa capek karena kursinya empuk. Dan bus ini kan memakai sasis Scania ya, Scania K360 apa K410 gitu, saya lupa. Jadi suspensinya benar-benar nyaman guys. Ini juga nggak berasa capek nih udah nyampe sini. Dan istri saya di samping ini masih nyaman tidur, karena kemarin sebelumnya kan sempat naik bus juga. Katanya agak kurang nyaman menurut dia sih ya, karena busnya kan bus biasa, bukan yang premium kayak Juragan ini gitu. Ini kita baru aja mau keluar tol nih. Harusnya ini tol di Ngawi nih guys, bener kan? Itu ada tulisannya gerbang tol Ngawi. Nah, jadi sekarang kita persiapan untuk makan siang, karena udah jam 11.40. Udah waktunya makan siang, pas juga nyampe di Ngawi. Jadi kita makan siang dulu di sini. Nanti baru lanjut lagi busnya untuk jalan ke Jakarta. Gitu, guys. Nih, saya tadi tidur, baru aja bangun pas banget pas keluar tol. Tapi kalau nggak salah ini nih sebelum sampai di rumah makan, nanti busnya akan masuk dulu ke terminal Ngawi nih guys. Nah kita lihat aja, saya nggak stop dulu videonya, ini kita lihat nih. Alhamdulillah cuaca sampai saat ini masih cerah. Masya Allah, ini subhanallah ya. Bener-bener dari 2 minggu yang lalu saya nggak kena
hujan. Nah ini kita di sini nih harusnya nih di rumah makan Duta. Cuman apakah dia langsung? Tentu tidak. Bos Akap masuk terminal, ya bener tuh. Kita baru aja keluar terminal Ngawi. Nah ini sedikit lagi udah akan masuk ke rumah makan Duta Ngawi 3. Nah ini depan nih guys, ini depan kita ada di sebelah kiri rumah makannya. Tadi sih kayaknya di rumah makan itu ada satu bus lagi. Oh ya benar, Harapan Jaya. Nah ini kita di kiri. Waduh. Nah, kita makan di dalam sini nih guys. Nanti sekalian turun, sekalian saya shoot juga ya videonya ya, untuk tahu rute tempat makan di sebelah mana. Hehehe. Oke kalau gitu. Oke, jadi ini kita masuk ke dalam rumah makannya guys. Makannya ada di ujung sana di VIP room. Kita lanjut jalan terus. Apa? Mau kencing? Jadi ini tempat makannya di VIP room. Jadi kita parkir di belakang sana kan. Nah ini makannya di dalam sini guys. Tuh di VIP room ada bannernya kok, Juragan 99. Cuman nih kayaknya istri saya kan lagi kencing tadi. Saya nunggu dulu ya, baru nanti masuk, nanti saya shoot lagi. Nah ini kita udah di dalam. Tadi ke toilet dulu sebentar. Jadi ini yang kita dapat, saya pesennya menunya nasi rawon. Istri saya nasi sama nasi apa sih, ayam kremes ya? Nasi ayam geprek. Nasi ayam geprek ini ada ininya, mie-nya, ada ayam, ada lalapan. Saya ada nasi, ada telur asin, kerupuk, sama rawonnya nih guys. Ada ini juga, ada sambal sama togenya juga. Hehe, mantap. Terus kita dikasih ini semangka ya, buah-buahan untuk makanan penutup gitu. Oke, saya lanjut makan dulu, nanti setelah makan saya update lagi ya. Kita lanjut lagi guys. Ini udah ada di tol tol Ngawi ya, Ngawi Kertosono nih. Nah ini kita arah ke Solo. Hehe. Wah, tadi kan saya sebelum makan tidur. Jadi habis makan nih seger nih, belum ngantuk lagi. Ya udah saya jadi nontonin aja nih sekarang, sekalian ngecek juga kondisi tol Ngawi itu berapa. Nah ini saya juga sekalian ngukur kecepatannya pakai speedometer, karena di apa namanya, kursi saya ini kan nggak bisa ngelihat ke speedometer ya guys. Jadi ya nih tuh, sekarang kecepatan kita di 111 112 km per jam. Mungkin kalau di speedometer pengemudi ini sekitar 120 lah. Ini kayaknya apa namanya, pakai cruise control ya, karena dari tadi sih saya lihat udah 5 menit segini aja nih. Mau jalannya menaik atau menurun, speednya masih sama terjaga gitu guys. Ini kondisi tol di Ngawi nih. Jadi paling konturnya agak sedikit berbukit, tapi sedikit banget sih, dan jalannya rata-rata lurus gitu. Sekarang kita udah ada di tol Bawen nih guys. Sekarang jam berapa ya? Jam 1.45.
Jadi 1 jam dari Ngawi udah ada di tol Boyolali Semarang, tol Bawen lah. Nah ini pemandangannya, ini yang paling saya suka nih kalau misalnya dari tol Trans Jawa tuh sebenarnya ini nih guys, tol ini nih. Cuman di sini tanjakannya tinggi-tinggi, jadi ya agak ngos-ngosan sih kalau truk-truk dengan angkutan yang lumayan banyak gitu. Akhirnya kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Wah, nggak terasa udah sampai Semarang aja nih guys. Hehe. Perjalanan dari Malang ke Semarang, kita tadi jalan dari Malang kan jam 8, jam 9 lah ya. Anggap aja jam 9. Ini baru nyampe jam 2. Jadi 5 jam perjalanan dari Malang sampai ke Semarang. Wah, ini kita masih ada sekitar mungkin 6 jam 7 jam lagi nih guys. Karena biasanya saya dari sini sekitar 6 jam 7 jam nih kalau pakai mobil biasa. Tapi nggak tahu kalau pakai bus ini sekitar berapa lama. Setelah tadi kita di gerbang tol Banyumanik, sekarang kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Wah, cepet juga nih guys, cuma 15 menit dari Banyumanik ke Kali Kangkung. Tadi tol di tol lingkar Semarang ya, kalau biasanya kita sebut, itu lumayan nggak terlalu padat, jadi kita bisa melewati tolnya dengan tanpa hambatan. Tadi nggak ada macet sih. Ya enak kayak gini nih kalau jalan-jalan, atau pas bukan libur panjang atau pas bukan hari raya. Jadi ya lumayan nyaman. Loh, ini mobilnya berhenti guys. Ada apa ya? Ganti sopir doang atau ada trouble? Tuh di seberang ada, wah, Rosalia pakai ini, pakai SR3. Keren. Sopirnya mau ke toilet guys. Kebelet. Ya udah, nanti saya lanjut lagi ya. Tak pernah ku berpaling
selalu membuatku tegar. Dan kamu yang akan temani sisa hidupku nanti. Sore guys, ini kita sekarang udah ada di Palimanan nih. Nah, itu gerbang tol Palimanan. Jadi sekarang jam 4.45, kita baru ada di Palimanan. Ya sekitar 3-4 jam lagi berarti kan. Kalau sekarang jam 5, 6, 7, 8, ya betul, jam 8 atau jam 9 insya Allah kita udah ada di Jakarta. So far sejauh ini perjalanan nyaman dan aman, menaiki Juragan 99. Hehehe. Ini udah mulai kelihatan beda trafiknya ini guys. Jadi kalau sebelumnya kan kita dari tol Jawa Timur sampai Jawa Tengah itu udah sampai Semarang, trafiknya masih agak lowong. Sekarang di Jawa Barat nih, mulai dari Cirebon trafiknya udah mulai padat. So ini kita busnya nih agak tersendat nih, dalam artian kadang suka ngerem gitu kan, nggak bisa cruising di speed yang terjaga gitu. Ini mungkin karena truk-truknya makin ke sini, makin deket Jakarta, truknya makin banyak ya. Oh, ternyata di Palimanan itu udah nggak ada ininya ya, gerbang tol ya. Cuman ada sisa gerbang tolnya doang. Saya nggak ngeh. Nah, ini kita berarti sudah memasuki tol Cipali. Di sebelah kanan di lawan arah nih udah mulai kelihatan nih banyak bus-bus yang ke arah Jawa Tengah. Tadi ada Gunung Harta sama Lorena. Nah terus ini nih guys, saya mau update. Ini kan kaca nih, kacanya sekarang udah mulai banyak kotoran ya. Jadi karena bus ini tinggi, perjalanan kita ini tadi banyak ya nabrak serangga-serangga yang berterbangan di sekitar tol. Sore guys, saya on cam lagi. Ini sekarang saya udah ada di kilometer 129. Saya mau update ini aja nih. Ini Masya Allah, Subhanallah, sunsetnya bisa begitu. Sampai di saat terakhir sebelum pulang, Allah masih ngasih ngeliat saya kayak gini. Masya Allah, ini keren banget sih nih. Di jalan tol ini nggak ada awan sama sekali nih. Coba kelihatan kan? Itu mataharinya benar-benar bulat, nggak ada ketutupan. Waduh, saya bingung mau bersyukur kayak gimana lagi. Sampai saat terakhir pulang touring masih dikasih pemandangan indah. Masya Allah. Jadi kita sekarang jam 5.24. Wah, dari tadi tuh saya cuman duduk santai gitu kan di kursi. Kursinya ini mendukung banget buat ngeliatin sunset sambil ngeliatin traffic. Wah, ini kalau orang sekarang bilang apa, keuntungan satu kali udah kepake. Ini jarang banget bisa kayak gini nih jalanan. Pas banget kita pulang, mataharinya bisa begitu. Mungkin harusnya tol Cipali ini punya nama lain ya,
namanya Sunset Road. Kayak di Bali aja ada nama Sunset Road, tapi dia nggak ngarah ke barat, malah ngarahnya ke utara. Ini yang pas ngarah ke barat, namanya Cipali. Jadi gitu guys, ini cakep banget. Ini jadi kenang-kenangan terakhir saya touring. Wah, keren ini. Semoga di masa yang akan datang ketika saya melakukan perjalanan, saya masih bisa ngelihat pemandangan yang epic kayak gini lagi. Tuh, Masya Allah, aduhai banget nggak tuh mataharinya tuh. Ini saya foto dulu ah, nanti saya lanjut lagi guys. Ayo. Akhirnya keluar juga. Sudah. Makasih ya Mas. Mas, makasih. Aduh. Pegangin. Lumayan berat. Udah, kita kunci. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut. Kok ini kayaknya beda. Wah, ngebul. Udah pas. Wah, busnya ngeblong guys. Nggak bisa nyusul. Thank you Juragan 99. Oke guys, alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita tiba di Jakarta setelah berapa hari? 17 hari penuh perjuangan dan penuh pengalaman mengasyikan. Masya Allah, akhirnya bisa finish juga. Tinggal dikit lagi nih, tinggal ya 10 kilo lagi. Saya udah seneng banget akhirnya bisa ke Jakarta lagi. Wah, ini bener-bener pengalaman yang belum saya pernah alami nih guys. Touring bener-bener sendiri, cuman saya sama istri doang. Biasanya saya touring rame, atau dulu kalau naik motor sendiri saya biasanya didampingin sama ayah. Nah sekarang saya udah bisa jalan sendiri. Waduh, sekarang jam 20.50, berarti pas hampir jam 9 sesuai perkiraan sampainya. Ini kita sebelum sampai rumah, paling saya mau nyari makan dulu nih, karena perut udah pada lapar. Tadi kan kita cuma diganjel snack aja pas apa namanya, pas berhenti di rest area Rosin Subang. Dan tadi selama di bus mungkin saya ngomongnya agak berbeda ya guys, karena
Saya agak pelanin suara, ternyata di dalam tuh hening gitu, nggak ada. Ya syukurnya sih nggak ada musik ya, karena musik nggak tuh. Karena kalau ada musik takut kena copyright. Jadi ya tadi lumayan sih saya ngambil videonya itu ya nggak terlalu bisa ngomong kenceng. Jadi pas udah di atas motor saya seneng banget nih bisa ngobrol dengan leluasa lagi dengan kalian teman-teman. Hehehe. Nah, ini kita udah di Lebak Bulus Pasar Jumat, kita arah ke kiri ke Cinere. Aduh, tadi istri minta nyari apa ya, makanan ya. Ya udahlah seketemunya. Oke guys, jadi ini sekarang saya udah mau deket rumah nih. Kita udah ada di Cinere. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurilah. Akhirnya berakhir juga perjalanan ini. Total kita lihat ya, tripnya 2361 km dengan average-nya di 35 km per liter guys. Wah, ini cukup mengesankan sih, karena X-Max ini kan mesinnya gede ya, 250 cc. Ini termasuk oke sih nih. Wih, mantep, keren X-Max, keren Roku. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih banyak yang udah support. Saya kebetulan pas shoot ini udah rilis video yang etape 1 dan itu supportnya keren banget. Thank you banget semuanya buat teman-teman yang udah support, yang udah ikut ngedoain. Alhamdulillah perjalanan Diaur Adventure sudah berakhir untuk episode Jakarta, Lombok, Bali, Malang. Thank you semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaur Adventure pamit. See you in the next video.